Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, salam kopi inspirasi 81. Teman-temanku semuanya, lihat ke sini ya. Sudah 11 hari pemupukan teman-teman. Saya reviewkan kembali. Sambil saya pantau, saya informasikan kepada sobat kopi inspirasi 81. Nah, di depan kita ini terlihat bekas dari pupuk 11 hari yang lalu. Itu menyisakan warna berbeda pada tanah ini, teman-teman, ya. Di sini terlihat masih memerah, ya. Area yang terkena dengan pupuk yang banyak itu akan membekas, ya, dan bekasnya seperti warna pupuknya yaitu merah. Nah, kemudian karena dia sering terkena air, maka di sekeliling dia ini atau yang kena larutannya dia itu encerannya, dia akan membiru seperti ini. Teman-teman, luar biasa. Mudah-mudahan ini benar-benar asli teman-teman ya. Nah, bagian kemarin yang saya pupukkan juga di area piringan bagian dalam, contohnya seperti ini ya. Ini juga masih ada sisa-sisa pupuknya, bahkan masih banyak ya. Nah, seperti ini. Nah, ini karena di area pangkal pohon itu tidak langsung terkena air hujan ya, tapi tetesan-tetesan dari atas ya, batangnya, aliran dari batangnya. Yang kemudian tetesan-tetesan itu akan menimbulkan airnya itu banyak dan mengelilingi daripada piringan. Nah, di area piringan ini akhirnya juga akan mengelilingi membirunya ini. Coba Anda lihat ya, coba tuh ya, keren sekali. Nah, ini keliling teman-teman ya, tuh ya, luar biasa ya. Nah ya, bahkan di area yang dialiri air, baik itu bagian jalanan ya seperti ini dilewati sepeda motor teman-teman untuk pengangkutan ya, tapi tidak jauh juga dari pohon ya, seperti ini. Nah ya, ini wah sangat luar biasa ya, hijaunya, hijau sampai membiru. Tuh, ini bekas-bekas tapak sepeda motor teman-teman. Tuh ya. Nah, tuh keren sekali ya. Nih luar biasa ya. Ini saya sinyalir pupuknya ini asli teman-teman ya, bagus ini kayaknya. Ini baru 2 kilo teman-teman ya. Nah, yang sekilonya masih di rumah teman-teman ya. Total pupuknya masih ada sekitar 11 sak di rumah untuk saya kasihkan per kilo per pohonnya nanti ya. Atau mungkin nambah, saya juga kurang tahu karena dosisnya bisa 3 sampai 4 kilo per pohon. Nah, seperti itu ya. Nah, kalau misalkan nggak nambah ya berarti cukup sekilo lagi. Kalau misalkan nambah ya saya tambah setengah atau 1 kilo lagi gitu ya. Nah, ini bekasnya juga masih ada. Nah, memerah ya seperti ini, bisa Anda lihat ya. Nah, ini juga Anda lihat ini bekas pupuknya saya tebar seperti ini ya. Bagian yang terkena pupuk banyak itu akan terlihat sekali ya. Ya, pure gitu kan. Itu bagian yang tebal itu akan menyisakan warna merah di bagian tanah, kemudian yang lain kan misah piar gitu ya, kemana-mana gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, kemudian dengan cara tebar seperti ini teman-teman, itu mengandung resiko yang kehilangan ketika dia akan larut dengan air kemudian dibawa air pergi. Contohnya di depan kita ini ya. Nah, ini sawit tetangga teman-teman, sangat subur sekali, sangat bagus sekali ya. Nah, coba Anda lihat ya, ini sangat subur sekali sawitnya. Nah, ini batasnya teman-teman, sebelah sana punya kakak, kemudian sebelah sini punya saya. Nah, ini batasnya, ini saya batasi juga dengan pelepah. Tapi kalau air teman-teman itu tetap lewat ya, kalau air tetap lewat. Nah, kalau dilihat daunnya teman-teman itu sama dengan punya saya hijaunya. Ini Anda lihat. Nah, ini punya sebelah yang sini. Nah, ya. Daunnya sama-sama hijau jadinya ya. Yang satu ini beda sekali. Lihat sebelah sana teman-teman. Itu agak kuning ya. Beda sama yang ini. Ini karena alirannya air dari tempat saya teman-teman ya. Itu tertampung di situ.
ya di bawahnya dia ini. Ya, nah, pas ini nih. Nah, ini dia akan tertampung di situ, kemudian di sini meninggi ya, di sini meninggi tanahnya mengelilingi ke sana, kemudian tertampung di sini. Nah, ini. Nah, ini kalau kita lihat dari sebelah sini teman-teman, ini tanahnya mereng ya. Mereng yang saya pupukkan di sini juga banyak kan. Nah, ini di sebelah sini pupuk ya, sebelah sana pupuk, sebelah pokoknya mengitari ya, apalagi yang sebelah sini ya saya pupuk juga. Ini terlihat sekali ya, warnanya beda. Nah, ini kalau kena air dan hujannya lebih banyak airnya yang turun ya, meskipun tidak terlalu deras, tapi dia misalkan ngalir saja teman-teman, dia akan ke sana ya. Ya, dia akan ke sana. Nah, makanya ini kekurangan daripada sistem tebar apabila dia mengalami banjir. Banjir dalam arti airnya meluap ya, meskipun tidak banyak tapi meluap, dia akan mengalir ke tempat yang lebih rendah ya, akan ke sana. Nah, ini makanya saya katakan yang paling bagus memang itu kalau Anda sanggup itu ditanam ya, atau dibenam ya. Tapi harus lebih banyak lubangnya ya, sekitar 4 ya, paling enggak 4 atau 5. Karena benam itu bagian yang sudah terkena akar yang langsung cuman itu saja, kemudian yang lainnya akan menunggu akar datang. Tapi kalau tebar itu langsung mengelilingi area piringan itu sudah langsung semuanya kena pupuk. Jadi akan lebih mudah diserap oleh banyak akar itu kalau ditebar teman-teman ya. Tapi pupuknya resikonya seperti ini, bisa larut hilang seperti ini. Tapi tidak semua, saya yakin tidak semua teman-teman, karena bagian yang lain itu lebih banyak di area kita ya. Makanya strategi pemupukan kita harus punya ya. Nah, seperti saya kemarin memupuknya tidak langsung 3 kilo, jadi 2 kilo dulu, 2 bulan 3 bulan kemudian baru saya pupukkan yang sekilonya, seperti itu ya. Nah, kalau Anda bisa membenamnya itu akan lebih keren lagi, karena itu akan bertahan lebih lama pupuknya ya, tidak terbawa arus air ya. Walaupun tidak semua atas piringan itu terkena oleh pupuk, tapi akar itu akan mencari. Nah, lamanya cuma di situ teman-teman. Akar itu akan mencari pupuk tersebut, tapi ketika dia sudah dapat pupuk itu, maka akan diserap terus. Itu bagusnya kalau sistem benam ya. Nah, contohnya ini lagi teman-teman, ini lewat jalur dari tempat saya ya. Ini batasnya lewat dan membekas-bekas bannya ini dalam. Akhirnya apa? Pupuk yang saya berikan di sini ini teman-teman, ini bekas pupuk saya ya, dilewati. Jadinya kalau ada airnya dia akan mengikuti jalur ban ini. Nah, ke sana teman-teman. Tuh akhirnya juga bagian sini akan subur semua ya. Dia akan ikut subur teman-teman. Entah pupuk yang sekarang atau pupuk-pupuk yang terdahulu itu pastinya akan ngalir ke sana ya. Tapi bagi saya nggak masalah teman-teman, karena ini punya keluarga juga, punya kakak, jadi nggak apa-apa teman-teman. Supaya sama-sama subur ya. Kecuali lain punya keluarga saya, mungkin saya mikir 2 kali teman-teman ya. Untuk bagian sini mungkin saya benam dan lain sebagainya, atau saya beri tanggul ya agak tinggi sedikit, karena ini punya kakak saya sendiri, tidak ada masalah bagi saya. Nah, tapi teman-teman ada juga yang berkomentar sebaiknya dibenam, jadi tidak terlalu membuang-buang pupuk terlalu banyak, jadi cukup sedikit saja. Intinya seperti itu. Bagi saya tidak seperti itu dalam konsep pemupukan. Sawit kita akan tetap berbuah apabila kita pupukkan walaupun sedikit teman-teman, apalagi digali kemudian ditanam. Itu tidak ada yang hilang, itu bagus. Tapi bagus lagi kalau Anda gali kemudian dosisnya juga dipenuhi secara maksimal atau secara utuh atau sesuai dengan dosis sawit tersebut. Kenapa? Karena dosis yang sudah ditentukan itu bisa mendongkrak produktivitas daripada sawit kita. Nah, itu akan beda teman-teman, yang sedikit-sedikit itu tadi dengan yang Anda porsinya itu memang diberikan semua, itu buahnya akan berbeda, tidak sama dan tidak mungkin sama. Itu teman-teman ya, buahnya tidak sama ya, semuanya memang tergantung daripada lahan kita, kesuburannya ya, itu juga iya. Nah ya, tapi selama saya alami
itu dosis kalau tidak terpenuhi itu dongkraknya susah ya, untuk mendapatkan buah yang banyak, sangat banyak itu susah. Adanya itu standar-standar aja teman-teman, paling pol mungkin 1 hektar itu 1,5 ton ya, atau 2 ton itu paling pol. Tapi kalau kita berikan dosis itu sesuai standar, bahkan kita lebihkan sedikit, itu bisa di atas itu teman-teman hasilnya ya, lebih banyak lagi. Nah itu loh, itu yang kita mau kan seperti itu ya. Mungkin sampai di sini review kita pada hari ini mengenai pupuk saya yang sudah saya pupukkan 11 hari yang lalu ya. Semoga bermanfaat bagi saya terutama dan kawan-kawan, mudah-mudahan juga bermanfaat apa yang saya sampaikan pada hari ini. Selailah mohon maaf, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.